Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, dan khususnya pada saat ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka diri kami, supaya firman-Mu saja yang menjadi pedoman dan bahkan mengubahkan hidup kami, yang mungkin masih belum berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar dan kami mau taat kepada kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Saudara dapat membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tapi saya akan membacakan secara khusus Markus pasal 11 ayat 33b. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?" Saudara, perikop kita pada hari ini mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan imam-imam kepala, ahli Taurat dan juga tua-tua. Kalau saudara membaca ayat 28, di sana mereka bertanya bahwa dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal-hal itu? Nah, mungkin kita bertanya, yang dimaksud dengan hal-hal itu apa? Nah, ternyata hal ini mengacu kepada peristiwa ketika Yesus menyucikan bait Allah, yang mana itu disaksikan juga oleh para pemuka agama Yahudi. Jadi jelas sekali bahwa pertanyaan yang dilontarkan para pemuka agama Yahudi ini tidak bersifat netral. Ada agenda tersembunyi di balik pertanyaan ini yang tentunya adalah untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus menjawab bahwa dia melakukannya dengan kuasa Allah, maka mereka akan menuduh Yesus menghujat Allah. Jika Yesus menjawab bahwa ia melakukannya dengan kuasa sendiri, maka mereka akan menganggap bahwa Yesus menentang keberadaan mereka sebagai penguasa bait Allah. Intinya, jawaban yang Yesus berikan bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan dan menyalahkan Yesus. Nah, tapi hal yang tidak terduga bagi mereka adalah Yesus justru tidak termakan oleh jebakan mereka. Secara mengejutkan, Yesus justru bertanya balik kepada mereka, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 30. Yesus bertanya bahwa menurut mereka, baptisan Yohanes itu berasal dari surga atau manusia. Dan ternyata mereka tidak bisa menjawab. Sehingga akhirnya Yesus juga tidak menjawab pertanyaan dari para pemuka agama Yahudi itu. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, periksalah motivasi dan tujuan kita ketika kita mengajukan pertanyaan. Pastikanlah bahwa tujuan dan motivasi kita itu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi. Kedua,
Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, mintalah hikmat Tuhan supaya kita bisa merespon dengan tepat untuk setiap hal yang mereka ucapkan. Yang ketiga, mintalah hikmat Tuhan untuk kita juga bisa memilih dan memilah terkait apa yang ingin kita bicarakan dan kepada siapa kita akan bercerita. Saya percaya bahwa tentu tidak semua hal kita bagikan kepada semua orang. Apalagi kalau itu tentang pergumulan pribadi, tentu kita akan membagikannya kepada orang-orang yang kita percaya bisa bersikap dengan bijak. Demikian juga halnya dengan Yesus. Yesus tahu betul bahwa para pemuka agama Yahudi itu belum bisa dikatakan sebagai orang tepat untuk Yesus bisa menyingkapkan kebenarannya. Kenapa? Ya karena motivasi mereka yang bertujuan untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Maka kiranya kita juga bisa memberi diri untuk dituntun oleh hikmat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menuntun perkataan dan perbuatan kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh memohon hikmat-Mu Tuhan, agar kami selalu dituntun di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami juga mau belajar untuk menilik motivasi kami ketika kami mengatakan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu kepada orang lain. Biarlah hati kami tidak dikuasai oleh roh jahat yang ingin menjatuhkan, yang ingin menghakimi, yang ingin menyingkirkan, apalagi mempermalukan orang lain. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kasih, kebaikan, kesempatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.